Saudara-saudari yang terkasih, salam jumpa untuk kita semua. Kiranya berkat Tuhan melimpah atas keluarga, dimanapun Anda semua berada. Saya Sisanto Aman, atau Pak Sis, dari Komisi Keluarga Keuskupan Agung Palembang. Kembali kita bertemu dalam channel YouTube Gema Sabda bagi Keluarga. Pekan ini saya mengajak kita semua untuk menjadi keluarga Katolik sebagai agen penyelamatan, agen cinta dan pengampunan, baik bagi anggotanya sendiri, yaitu keluarganya, maupun bagi keluarga-keluarga Katolik lainnya. Dan tak lupa pula, saya ingin menyampaikan selamat melaksanakan Bulan Kitab Suci Nasional tahun 2021. Untuk itu, mari kita mendengarkan firman Tuhan dari Lukas 6 ayat 6 sampai dengan 11. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat, lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangannya kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamati Yesus. Kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Sesudah itu, ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka. Lalu mereka berunding, apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan kita sebagai pasangan suami istri, seringkali kita menjadikan pasangan kita sebagai orang yang mesti kita mata-matai. Kalau melakukan suatu kesalahan atau telah berbuat ingkar janji. Hal demikian juga telah terjadi dalam Injil yang baru kita dengar, di mana Yesus diamat-amati oleh para ahli Taurat dan orang Farisi. Kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, hal ini mereka lakukan dengan tujuan bukan untuk mendapatkan berkat atau sekedar kekaguman, tetapi justru untuk mencari kesalahan Yesus. Mereka menjadi agen rahasia yang mengumpulkan bukti-bukti kesalahan, dan akhirnya semua itu nanti akan dipakai untuk menghukum Yesus. Ada suatu kisah, seorang suami selalu dimata-matai oleh istrinya, baik di tempat kerja atau dimanapun sang suami berada. Hal ini menjadikan sang suami merasa kurang dipercayai. Sampai pada akhir suatu malam sang suami mengajak istrinya untuk berdoa di depan Gua Maria. Sehabis berdoa, sang suami mengajak istrinya ngobrol dan mengatakan, "Lihatlah, Bunda Maria selalu menemani
dan menuntun keluarga kita. Dia tidak pernah memata-matai kita. Dia mencintai kita sampai usia perkawinan kita hari ini hampir genap 25 tahun. Sambil memeluk istrinya, sang suami mengatakan, "Terima kasih atas semua perhatianmu selama ini kepadaku. Walau terkadang aku merasa diawasi, namun itulah wujud perhatianmu. Kita mesti terus bertumbuh untuk terus saling mendewasakan satu sama lain." Sang istri pun akhirnya meminta maaf atas sikapnya selama ini yang kurang mempercayai suaminya. Saudara-saudari yang terkasih, para pasangan suami istri Katolik, dimanapun Anda berada, mari kita menjadikan keluarga kita sekolah kehidupan, sekolah cinta, dan sekolah pengampunan, sehingga keluarga kita menjadi agen penyelamatan bagi seluruh anggota maupun yaitu suami, istri, dan anak-anak yang ada dalam keluarga. Lebih dari itu, kita harus ingat bahwa keluarga kita juga dipanggil untuk menjadi berkat bagi keluarga-keluarga yang ada di sekitar kita. Mereka menantikan uluran, perhatian, dan kasih dari keluarga-keluarga Katolik yang rela berbagi hidup, waktu, dan materi untuk keluarga lain yang mengalami badai kehidupan. Mari terus melayani dan menjadikan keluarga kita sebagai agen penyelamatan, agen cinta kasih, agen pengampunan, dan bukan agen rahasia yang mencari kesalahan dan akhirnya memberi hukuman. Akhirnya saya Sisanto Aman dan istri dari Komisi Keluarga Kapal sekali lagi mengajak Anda semua mensyukuri anugerah keluarga kita masing-masing. Dan mari selama 1 minggu ini kita menjadikan keluarga kita sebagai agen penyelamatan. Tuhan memberkati. Salam sehat. Terima kasih.